Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisa Tunisa, NIDN 0720019001. Saya dosen Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Komarudin. Saya jadi dosen sejak tahun 2015. Adapun mata kuliah yang saya ambil diantaranya adalah perencanaan dan pengelolaan kelas, teori belajar dan pembelajaran, analisis kurikulum, problematika pendidikan matematika. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan dan pengelolaan kelas. Mata kuliah perencanaan dan pengelolaan kelas merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah analisis kurikulum. Jumlah pertemuan pada kuliah ini sebanyak 16 kali. Pada pertemuan ke-8 ada UTS dan pada pertemuan ke-16 ada UAS. Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai insan akademis memiliki pengetahuan dan mampu membuat perangkat pembelajaran matematika yang baik sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah dan mampu mengelola kelas dengan baik. Mata kuliah ini sebagai prasyarat sebelum mengambil mata kuliah micro teaching dan PPL. Adapun ruang lingkup materi mata kuliah ini adalah diantaranya yang pertama definisi dan komponen perencanaan pembelajaran, konsep dasar manajemen dan masalah pengelolaan kelas, komponen keterampilan pengelola kelas, pendekatan dalam pengelolaan manajemen kelas, rencana pekan efektif, program tahunan, program semester, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah membuat modul ajar. Adapun pustaka yang saya gunakan ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Untuk pustaka utama saya menggunakan judul buku Perencanaan Pembelajaran Kontemporer berbasis penerapan kurikulum 2013. Yang kedua, strategi dan pendekatan pengelolaan kelas. Yang ketiga, pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah jurnal tentang pengembangan modul ajar yang sudah saya publikasi di jurnal JNPM yang terakreditasi Sinta 3. Untuk pustaka pendukung diantaranya adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Selanjutnya adalah Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, Kalender Pendidikan Jawa Timur, sumber-sumber yang relevan, dan jurnal perangkat pembelajaran yang terakreditasi Sinta 5 yang sudah saya publikasikan. Ini hasil dari hibah PDP. Selanjutnya untuk asesmen dalam mata kuliah ini ada 4 macam. Yang pertama, presensi dan keaktifan di dalam kelas, itu bobotnya 15%. Untuk tugas itu bobotnya 20%, ada tugas individu dan tugas kelompok. UTS ada 25% bobotnya, dan untuk UAS ini membuat modul dengan bobot 40%. Untuk lingkup materinya, materi pertemuan pertama itu ada kontrak kuliah dan definisi komponen perencanaan pembelajaran. Untuk pertemuan kedua dan ketiga itu mencakup konsep dasar manajemen dan masalah pengelolaan kelas. Untuk pertemuan keempat dan kelima, komponen keterampilan pengelolaan kelas. Pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 membahas tentang komponen keterampilan pengelolaan kelas. Dan pertemuan ke-6 ke-7 menggunakan pendekatan pengelolaan kelas. Pertemuan ke-8 ada UTS. Pertemuan ke-9 rencana pekan efektif. Pertemuan ke-10 program tahunan.
Pertemuan ke-11 program semester, pertemuan ke-12 ada tujuan pembelajaran, pertemuan ke-13 alur tujuan pembelajaran, pertemuan ke-14 dan ke-15 ini tugas proyek membuat modul ajar. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-12, materinya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini nanti diharapkan siswa mampu membuat tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-12, materi tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Tujuan pembelajarannya ini nanti diharapkan mahasiswa mampu membuat tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, Sadewa yang nggak masuk ya? Pada pertemuan hari ini kita akan bahas materi tentang tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Karena tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 itu berbeda. Tapi sebelum kita belajar tentang tujuan pembelajaran, kita harus tahu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, baru kita membuat tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu apa? Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Nah, struktur kurikulum pada kurikulum merdeka ini dibagi menjadi dua, yakni pembelajaran reguler dan proyek profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di kurikulum 2013 kan tidak ada proyek profil pelajar Pancasila ya, belum ada ya. Kalau kurikulum merdeka itu ada yang namanya proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di sini alokasi waktu pembelajarannya kalau kelas 10, ini saya contohkan kelas 10 pada 1 tahun penuh itu diasumsikan menjadi 18 pekan. Yang mana pembelajaran reguler itu ada 108 jam pembelajaran dan dialokasikan lagi pada proyek profil pelajar Pancasila itu 36 jam pelajaran. Ini aturan dari pemerintah bahwasanya alokasinya itu minimal 25% itu dialokasikan pada proyek pelajar Pancasila. Terus yang membedakan lagi di sini dengan kurikulum 2013, kalau kurikulum merdeka di kelas 10 itu tidak ada yang namanya penjurusan. Jadi di sini mata pelajaran kelas 10 itu ada pelajaran IPA yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi, dan pelajaran IPS yang terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Terus ada lagi pelajaran yang muatan lokal yang nantinya diintegrasikan dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada 7 tema profil pelajar Pancasila. Yang pertama kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, wirausaha, berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Nah, dari tema ini kalian bisa nggak membuatkan contohnya? Ya, siapa yang kira-kira bisa membuatkan contohnya? Saya Bu. Ya, sebutkan namanya siapa? Nama saya Melinda Binti Jayadi. Di sini saya mau memberikan contoh untuk tema gaya hidup berkelanjutan, yakni guru mengharuskan siswa membawa bekal makanan dari rumah, dan guru juga dapat mendorong siswa untuk memilah sampah menjadi organik dan anorganik. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain dengan tema yang lain? Ayo, siapa? Muhammad, coba bisa? Saya mencoba memberikan contoh tema proses pembelajaran Pancasila yang suara demokrasi, yang mana kita mengadakan pemilihan OSIS yang digelar selayaknya pemilu sungguhan, pemilihan umum. Kita melakukan musyawarah saat menetapkan tata tertib di kelas atau di sekolah.
Nah, itulah tadi contoh-contoh tema profil pelajar Pancasila ya. Kalau setiap sekolah itu biasanya memilih 3 tema profil pelajar Pancasila. Jadi misalnya sekolah A dan sekolah B biasanya temanya berbeda. Terus saya lanjutkan, ada yang namanya capaian pembelajaran. Sebelum kita membuat tujuan pembelajaran, kalian harus tahu apa itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Di sini capaian pembelajaran itu dituliskan pada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama adalah rangkuman keseluruhan elemen dalam setiap fase. Yang kedua, capaian pembelajaran setiap fase berdasarkan elemen. Bedanya itu apa? Nanti saya langsung contohkan satu persatu. Yang pertama ini tadi yang fase. Fase yang pertama, capaian pembelajaran yang pertama itu ada beberapa fase. Di sini ada fase fondasi, itu anak kelas PAUD. Terus fase A, siswa SD kelas 1 sampai kelas 2. Kalau fase B itu umumnya siswa kelas 3 sampai kelas 4, dan fase C itu umumnya kelas 5 sampai kelas 6. Untuk fase D itu fase D kelas 7, 8 dan kelas 9. Dan untuk fase E itu kelas 10. Kalau fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Hari ini saya contohkan fase E, yakni umumnya kelas 10. Untuk capaian pembelajaran di akhir fase E, di sini deskripsinya adalah peserta didik dapat menggeneralisasi sifat operasi bilangan berpangkat serta menggunakan barisan dan deret sampai dan seterusnya paragraf ini ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan konten apa saja yang ada di akhir fase E. Misalnya sifat operasi bilangan berpangkat eksponen. Itu kira-kira materinya apa saja ya kontennya? Ada konten apa saja kalau eksponen? Ada akar ya, ada materi akar. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada pangkat ya. Terus selain pangkat ada apa? Ada logaritma ya. Kalau eksponensial. Jadi kita menjabarkan sendiri ketika ada materi di sini di capaian pembelajaran sifat operasi bilangan berpangkat atau dalam kurung eksponen, itu kontennya ada akar, pangkat dan logaritma. Terus di sini ada elemen konten dalam pembelajaran matematika, itu ada 6. Yang pertama adalah konten bilangan, yang kedua konten aljabar, yang ketiga konten pengukuran, yang keempat konten geometri, yang kelima analisis data dan peluang, dan yang terakhir itu konten kalkulus. Konten kalkulus ini biasanya ada pada kelas 11 dan kelas 12. Di sini selanjutnya capaian pembelajaran setiap fase berdasarkan elemen. Ini saya contohkan elemen, salah satu elemennya yakni elemen geometri. Di elemen geometri ini fasenya di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Nah, kalau materi trigonometri ini tadi fase E kelas berapa? Kelas 10 ya. Berarti gimana cara membuat tujuan pembelajarannya? Karena tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Selanjutnya ini intinya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Di sini komponen tujuan pembelajarannya yang wajib itu ada 2, yakni kompetensi dan konten. Terus yang ketiga itu variasi. Kompetensi itu kemampuan yang dimiliki peserta didik dan dapat menunjukkan ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Kompetensi ini biasanya diambil dari kata kerja dari taksonomi Bloom ya. Masih ingat? Berarti di sini kata kerja apa saja? Misalnya bisa membuat contoh kata kerja kompetensi? Menggeneralisasi. Menggeneralisasi. Contohnya ya.
Terus selanjutnya konten. Konten itu ilmu pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Kalau konten, contoh konten apa? Eksponen. Eksponen ya. Kalau variasi itu keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di sini saya contohkan contoh tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui melalui aplikasi GeoGebra. Dari contoh ini, mana yang masuk kompetensi? Menerapkan ya. Mana yang masuk variasi? Aplikasi GeoGebra. Terus yang konten mana? Trigonometri. Kira-kira bisa kalian kalau membuat tujuan pembelajaran? Bisa. Harus bisa ya. Ini nanti saya bagi menjadi 4 kelompok untuk membuat tujuan pembelajaran dan nanti akan dipresentasikan. Silakan membentuk kelompoknya. Silakan diskusi membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan fase yang sudah saya bagi pertemuan sebelumnya. Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Siapa yang siap untuk mempresentasikan tujuan pembelajarannya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Ayo coba. Berdiri dulu, Pak. Sebutkan anggota kelompoknya juga. Ya, langsung dibacakan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Capaian pembelajaran. Yang pertama elemennya terdiri dari aljabar dan fungsi. Capaian pembelajaran di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, dan eksponensial. Tujuan pembelajaran. Rumus tujuan pembelajaran yakni kompetensi dan konten. Kompetensi yang nomor 1 menyatakan, 2 menjelaskan, 3 menentukan, 4 memodelkan, 5 menggunakan. Untuk kontennya yang pertama bentuk matriks, yang kedua fungsi, yang ketiga komposisi fungsi, yang keempat fungsi linear. Tujuan pembelajaran. A.1 menjelaskan bentuk matriks. A.2 menyatakan data dalam bentuk matriks. A.3 menjelaskan pengertian fungsi. A.4 menentukan domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi. A.5 menjelaskan syarat dan aturan komposisi fungsi. A.6 memodelkan komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. A.7 menjelaskan syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse. A.8 menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Sudah. Baik, terima kasih. Kasih plus kepada kelompok. Selanjutnya ada kelompok lagi yang mau mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, capaian pembelajaran untuk elemen. Di sini kami menggunakan elemen bilangan. CP-nya di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran.
Kompetensi yang pertama menggeneralisasi, yang kedua menentukan, yang ketiga menggunakan. Sedangkan untuk konten, yang pertama eksponen, yang kedua akar, dan yang ketiga logaritma. Untuk tujuan pembelajarannya, B1 menggeneralisasi sifat-sifat operasi eksponen, B2 menentukan bentuk sederhana dari operasi eksponen, B3 menggunakan sifat-sifat operasi eksponen untuk menyelesaikan masalah, B4 menentukan bentuk sederhana dari operasi bentuk akar, B5 menggeneralisasi sifat-sifat operasi bentuk akar. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah bisa semua ketika disuruh membuat tujuan pembelajaran dengan konten yang berbeda? Sudah. Bisa ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat modul ajar dan nantinya akan dikonsultasikan kepada saya pada pertemuan selanjutnya. Ada 3 pertemuan untuk konsultasi membuat modul ajar. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capaian pembelajaran. Demikian video PDD UKT PT dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.